Kisah penuh hikmah Nabi Khidir alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang nabi yang penuh misteri, rahasia, dan hikmah, Nabi Khidir alaihi salam. Namanya tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui, namun kisahnya diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82, sebuah kisah yang mengajarkan tentang ilmu, kesabaran, dan takdir yang berada di luar jangkauan akal manusia. Awal kehidupan, Balya bin Mulkan, putra sang raja. Nama asli beliau adalah Balya bin Mulkan bin Syekh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihi salam. Ia lahir di tengah kemewahan istana ayahnya, Raja Mulkan, seorang raja yang berkuasa, bijaksana dalam pemerintahan, namun keras dalam urusan dunia. Sejak kecil, Balya sudah menunjukkan kecerdasan dan kepekaan batin yang luar biasa. Ia mempelajari strategi perang, politik, dan sastra sebagaimana layaknya seorang putra mahkota. Namun, hatinya tak pernah tenang dengan semua itu. Yang ia cari bukan tahta, bukan kekuasaan, melainkan ketenangan jiwa dalam mengingat Allah. Di balik tembok istana yang megah, Balya sering diam-diam berguru kepada seorang ahli ibadah yang zuhud, seorang hamba Allah yang hidup sederhana dan penuh hikmah. Kebiasaan ini membuat ayahnya curiga. Raja Mulkan menegur dengan keras, "Wahai anakku, engkau pewaris kerajaan ini, mengapa engkau justru mengikuti orang miskin dan meninggalkan kemuliaanmu?" Namun Balya menjawab tenang, "Ayahku, kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada kekuasaan seorang raja. Dunia ini fana, sedang yang kekal hanyalah ridha Allah." Kemurkaan sang raja memuncak ketika suatu hari terjadi mujizat besar. Ketika Balya duduk di atas tanah yang kering, tiba-tiba tanah di bawahnya berubah menjadi hijau segar, rumput dan bunga tumbuh seketika. Sejak saat itu, orang-orang memanggilnya Al-Khidir, yang berarti yang hijau, tanda kehidupan dan berkah Allah. Pergulatan hati dan fitnah istana. Waktu berlalu, Raja Mulkan memaksa Khidir untuk menikah demi menjaga keturunan kerajaan. Dengan berat hati, ia menikah, namun sebelum itu ia berterus terang kepada istrinya, "Aku tidak mencari dunia, wahai istriku. Aku hanya ingin mengabdikan hidupku kepada Allah." Sang istri memahami dan menyimpan rahasia itu dengan penuh kasih. Namun, tahun demi tahun berlalu tanpa anak, hingga timbul fitnah dan gunjingan di istana. Raja menuduh Khidir mandul dan memaksanya menceraikan istri pertamanya. Ia kemudian menikah lagi, tetapi istrinya yang kedua pun difitnah dan akhirnya dihukum mati. Sementara pengawal setianya turut dieksekusi atas tuduhan konspirasi. Satu persatu orang yang dicintai Khidir hilang darinya. Ia tidak lagi memiliki tahta, keluarga, atau kedudukan. Namun di tengah penderitaan itu, hatinya justru semakin kuat dalam keyakinan. Keputusan untuk tenang dan sabar, Balya tekun di atas pijakan Allah. Allah sudah menyebutnya dalam Al-Quran ayat 65 hingga 82. Pengasingan dan perjalanan spiritual. Khidir meninggalkan istana tanpa harta, tanpa gelar. Ia hidup di tengah rakyat jelata, membantu mereka dengan keikhlasan. Ia memperbaiki rumah-rumah yang roboh, menolong anak yatim, dan menuntun manusia menuju kebaikan. Tak ada yang tahu bahwa pengelana sederhana itu dulu adalah putra seorang raja. Dalam kesunyian perjalanan panjangnya, Khidir menemukan kedamaian yang sejati. Dari kehilangan, ia belajar tentang kesabaran dan keteguhan iman. Dari penderitaan, ia menemukan hikmah bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari apa yang tampak. Pertemuan dengan Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika, di masa kenabian Musa alaihissalam, Allah mewahyukan bahwa ada seorang hamba yang lebih mengetahui sebagian rahasia ilmunya. Maka, Musa pun memohon izin untuk bertemu dengannya.
Perjalanan panjang membawa Nabi Musa bertemu dengan seorang lelaki berwajah teduh di tepi laut, berpakaian sederhana dan pandangannya penuh damai. Dialah Nabi Khidir alaihi salam. Khidir berkata kepada Musa, "Engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa." Namun Musa bersumpah akan sabar dan tidak bertanya sebelum dijelaskan. Mereka pun berjalan bersama, dan 3 peristiwa besar pun terjadi. Pertama, Khidir melubangi kapal milik nelayan miskin. Musa terkejut, "Mengapa engkau merusak kapal orang yang menolong kita?" Khidir hanya berkata, "Tidakkah aku katakan engkau takkan sabar bersamaku?" Kedua, mereka bertemu seorang anak kecil, dan Khidir membunuhnya. Musa marah besar, "Engkau telah membunuh jiwa yang tak berdosa." Namun Khidir tetap tenang. Ketiga, mereka sampai di sebuah desa yang menolak memberi makan, namun Khidir justru memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh. Musa tak tahan lagi, dan bertanya, "Mengapa engkau menolong orang yang bahkan tak mau menjamu kita?" Akhirnya, Khidir menjelaskan rahasia di balik semua itu. Kapal itu ia rusak agar tidak dirampas oleh raja zalim. Anak itu dibunuh agar orang tuanya tidak tersesat karena keburukannya kelak. Dinding itu diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta milik anak yatim, agar kelak saat mereka dewasa, mereka mendapatkannya dengan baik. Khidir berkata, "Semua ini adalah rahmat dari Allah, bukan kehendakku sendiri." Musa pun terdiam dan menangis, menyadari bahwa ilmu manusia terbatas, sedangkan ilmu Allah tak bertepi. Menjadi penasehat Raja Iskandar Zulkarnain. Setelah berpisah dengan Nabi Musa, Khidir melanjutkan pengembaraannya, dan suatu ketika menjadi penasehat rohani bagi Raja Iskandar Zulkarnain. Ia menuntun sang raja agar tidak zalim, dan mengingatkan bahwa kerajaan hanyalah titipan Allah. Ketika Zulkarnain menaklukkan wilayah luas, Khidir selalu berkata, "Wahai raja, janganlah hatimu terpaut pada dunia, karena kekuasaan sejati hanyalah milik Allah." Dengan bimbingannya, Zulkarnain memerintah dengan adil, menegakkan kebenaran, dan menjadi simbol kekuasaan yang tunduk pada kehendak ilahi. Air kehidupan dan pengembaraan abadi. Dalam suatu ekspedisi besar, Zulkarnain dan Khidir mencari Ainul Hayat, air kehidupan abadi. Setelah perjalanan panjang melewati lembah gelap dan hutan pekat, hanya Khidir yang sampai dan meminum air itu. Sejak saat itu, Allah memberinya umur panjang hingga akhir zaman, menjadi pengelana abadi yang hadir di berbagai masa, mengajarkan hikmah kepada orang-orang pilihan, kadang dalam wujud manusia, kadang hanya melalui ilham dan mimpi. Para ulama seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menyebut Khidir sebagai tanda kebesaran Allah, bahwa ilmu dan keberadaan seorang hamba bisa melampaui batas ruang dan waktu jika dikehendaki olehnya. Pesan abadi dari Nabi Khidir alaihi salam. Sahabat seiman, dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci dari setiap rahasia Allah. Apa yang tampak buruk belum tentu keburukan di sisi Allah. Takdir selalu membawa kebaikan bagi hamba yang berserah diri. Kekuasaan, harta dan dunia tidak akan berarti tanpa keikhlasan dan hikmah. Nabi Khidir bukan hanya seorang nabi, beliau adalah simbol dari hikmah, kesabaran dan pengabdian sejati. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak tergesa menilai takdir, tetapi menerima setiap ujian dengan yakin bahwa Allah selalu menyimpan rahmat di balik setiap peristiwa. Penutup, kisah Nabi Khidir alaihi salam adalah perjalanan panjang seorang putra raja yang meninggalkan dunia demi Allah. Dari kemewahan menuju kesunyian, dari kehilangan menuju ketenangan, dari kebingungan menuju cahaya hikmah. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kebijaksanaan Allah yang belum kita pahami. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.